Kalian tahu nggak kalau sebenarnya barang yang kita lihat sehari-hari itu sebenarnya punya nilai-nilai keindahan yang bahkan kita semua itu nggak pernah sadar, atau kita semua itu terlihat seperti nggak peduli tentang keindahan itu. Kalian mau tahu nggak apa aja sih nilai-nilai keindahan yang ada di barang-barang atau benda yang ada di sekitar kita itu? Kalau mau tahu, tonton video ini sampai selesai. Oke? Oke? Oh iya, sebelum video ini dimulai, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Aufal Marum Solihin. Saya dari kelas DKV 2025A Universitas Negeri Surabaya. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi di awal video, kalau sebenarnya barang-barang yang ada di kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya memiliki nilai-nilai keindahan yang sangat bervariasi dan juga bermacam-macam. Kalian pernah mikir gak sih kalau sebenarnya barang-barang seperti jam, mouse, ataupun jaket itu punya nilai-nilai keindahan yang berbeda-beda dari sudut pandang estetika. Nah, di video kali ini saya ingin membahas salah satu objek atau benda yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini saya mengambil satu contoh benda, yaitu jam digital. Mungkin untuk sebagian orang itu, orang menganggap kalau jam ini itu cuma jam biasa atau alat sebagai penanda waktu. Ya gimana orang nggak pikiran gitu coba? Kalau kita lihat dari bentuknya aja, ini itu udah cuma ukuran, ya bentuk kotak persegi panjang, ukurannya pun juga kecil dan warnanya pun juga polos gitu. Jadi orang-orang kalau melihat jam ini tuh cuma sebagai ya jam, karena nggak ada yang menarik dari jam-jam ini gitu. Tapi justru disitulah letak dimana saya bisa melihat nilai-nilai keindahan yang ada di jam ini. Kalau menurut saya pribadi, jam ini itu bukan cuma alat untuk menandai waktu, tapi ini itu alat yang punya nilai keindahan dalam sudut pandang estetika yang berfokus ke nilai tinggi fungsi, atau kalau di estetika itu disebut sebagai utility. Kenapa saya menganggap jam ini itu sebagai objek yang estetis? Ada beberapa hal yang menurut saya itu bisa saya anggap sebagai hal yang estetis di jam ini itu. Yang pertama ada di bagian ukuran, karena jam ini itu punya ukuran yang kecil, sehingga jika jam ini diletakkan di tempat-tempat yang banyak barang itu tidak memakan banyak ruang, sehingga masih ada tempat-tempat lain untuk menaruh barang lain. Lalu dengan ukuran yang kecil ini juga, jam ini itu mudah dan nyaman untuk dipegang, dan juga dari ukuran berat juga ini tuh ringan, jadi enak buat dibawa kemana-mana. Lalu yang kedua itu ada di bagian warna. Di sini bisa dilihat kalau jam ini itu punya warna yang dominan putih polos dengan sedikit sentuhan kecil warna hitam di bagian tombol-tombolnya. Orang-orang pasti berpikir, wah apa sih cuma warna putih, nggak ada yang setting gitu kan. Nah, tapi dari hal yang putih polos inilah, warna putih inilah yang membuat saya itu berpikir kalau ini adalah hal yang estetis gitu. Karena jam ini memiliki bodi yang dominan warna putih dan sentuhan dan sedikit warna hitam di bagian belakang, ini membuat kalau kita itu bisa mengetahui letak-letak atau bagian-bagian dari jam ini tanpa harus menyentuhnya gitu. Seperti ya kalau misalkan saya taruh jam ini di sini ya, di sini tanpa saya sentuh pun saya tahu kalau oh itu tombol gitu ya, karena dari bodi dan juga tombol itu punya warna yang berbeda. Jadi kontras antara warna putih dan juga hitam itu memberikan kita pandangan untuk bisa membedakan atau mengetahui
tata letak dari bagian-bagian di jam ini. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga adalah dari segi bentuk. Kalau kita lihat, jam ini itu punya bentuk yang persegi panjang dengan posisi yang miring kan. Tapi apa yang membuat jam ini itu terlihat estetis adalah karena di jam ini itu punya bentuk yang kita bisa lihat simetris ya, dari atas ke bawah dan dari samping kanan ke kiri itu punya bentuk yang simetris gitu. Jadi memberikan kesan jam ini itu terasa memiliki berat yang seimbang, apalagi ditambah dengan layar digital yang ada di tengah dengan jarak antara layar dengan atas dari bawah ke atas, dari atas ke bawah itu sama. Jadi hal ini tuh memperkuat kalau jam ini itu punya berat yang seimbang karena dari bentuknya aja itu udah simetris. Jadi dari bentuk yang simetris dan proporsi yang seimbang itulah yang membuat jam ini tuh estetis dan juga enak buat dipandang. Nah, dari hal-hal tadilah yang membuat saya itu berpikir kalau jam ini itu sudah sejalan dengan prinsip estetika, yaitu form follows function. Kenapa saya bisa anggap ini sejalan? Ya karena dari yang sudah kita bahas tadi, dari mulai ukuran yang kecil, lalu warna yang juga kontras, desain yang minimalis tanpa tambahan-tambahan ornamen yang nggak perlu gitu kan. Jadi jam ini itu dibuat dengan desain yang seminimalis mungkin dengan memberikan fungsi yang semaksimal mungkin. Karena jam ini kan dibuat agar kita bisa mengetahui waktu atau sebagai alat penanda waktu kan. Jadi jam ini itu lebih mengutamakan fungsi sebagai nilai utama, karena seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, karena ya jam ini itu memiliki nilai estetika, yaitu mengutamakan nilai tinggi fungsi atau utility. Dan itu tadi adalah beberapa hal pada jam digital terkait dengan nilai dan juga prinsip estetika. Karena perlu kita ingat lagi, estetika itu bukan hanya suatu hal yang bisa kita temui di hal-hal yang menarik seperti lukisan maupun gambar, tetapi benda-benda di sekeliling kita yang bahkan kita sendiri rasa itu nggak peduli itu punya nilai estetika. Karena menurut Alexander Gottlieb Baumgarten, estetika itu adalah pengetahuan yang diperoleh lewat indera manusia, yaitu bagaimana sih cara manusia itu memandang dunia, bukan hanya lewat akal, tetapi bagaimana cara manusia itu bisa mengetahui suatu estetika itu dari pemikiran, tanggapan, dan juga pengalaman.